Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi dengan Bapak di Matematika Peminatan. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai cara merasionalkan bentuk akar. Oke. Terus pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi eksponen. Nah, apa itu grafik fungsi eksponen? Grafik fungsi eksponen itu sama seperti kita mencari pada grafik fungsi persamaan kuadrat atau grafik fungsi kuadrat, sama mencari nilai X yang memenuhi pada grafiknya. Oke, langsung saja kita ke materi mengenai grafik fungsi eksponen. Bentuk umumnya adalah ketika itu bentuk eksponen dari itu pertama adalah, nah, ketika Bapak punya Y sama dengan Fx sama dengan A dipangkatkan N. Nah, A ini apa? A ini adalah var pokok, variabel pokoknya. Terus N itu adalah apa? Pangkatnya. N adalah pangkat. N adalah pangkatnya. Oke. Nah, pada fungsi ini yang pertama itu yang jelas itu A-nya tidak boleh. Nah, A tidak boleh sama dengan 1. Terus A lebih dari 0. Oke. Nah, ini yang pertama, bentuk pertama. A tidak boleh sama dengan 1 dan A lebih dari 0. Ini adalah bentuk grafik fungsi yang pertama. Lalu bagaimana cara menggambar grafiknya? Nah, kita akan ke selanjutnya, yaitu ketika tadi apa? Ketika syaratnya tadi adalah A lebih dari 0, maka nanti didapat adalah apa? X1, X2 itu lebih dari X1. X2 lebih dari X1. Terus nanti ketika ada pada fungsinya atau pada eksponennya, A pangkat X2 itu lebih besar dari A pangkat X1. Nah, contohnya apa? Contohnya saya punya example-nya apa? Example-nya adalah ketika U-nya Y sama dengan Fx, ya. Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat X. Nah, di sini. Lalu bagaimana cara mencari grafiknya? Nah, cara mencari grafiknya adalah membuat tabel seperti mencari pada fungsi kuadrat. Sama. Caranya gimana? Kita bikin tabelnya dulu. Nah, yang di sini adalah X, yang bawah adalah 2 pangkat X atau Y-nya. Nah, sama kita cari karena apa? Syaratnya adalah A lebih dari 0. Maka kita cari dari 0 dulu. Ketika X-nya sama dengan 0, maka 2 pangkat X-nya berapa? Nah, 2 pangkatkan 0. Berarti 2 pangkat 0 1. Terus ketika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya berapa? Atau 2 pangkat 1. Berarti 2 dipangkatkan dengan 1. Berarti 2. Terus
Terus apa? Terus ketika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya berapa? Y-nya itu ada 2 pangkat 2, 4. Ketika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya berapa? Y-nya 8. Dan seterusnya nanti. Nah, terus ini nanti kita gambar pada bidang Kartesius. Nah, bidang Kartesius seperti apa? Nah, nanti bidang Kartesiusnya seperti ini. Ketika saya punya bidang Kartesiusnya nanti seperti ini. Ini di sini, nah. Nanti bidang Kartesiusnya seperti ini bidang Kartesiusnya. Oke, nah. Kita masukkan tadi. Kita masukkan yang ini, X-nya ini. Nah, kita masukkan ke dalam bidang Kartesius. Ini adalah sumbu X, di sini sumbu Y. Oke. Nah, di sini sebagai sumbu X, maka nanti tadi berapa? Tadi ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1. Ketika sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1. Di sini misalnya 1. Nah, terus apa tadi? Terus ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Berarti nanti di sini 2. Ketika X-nya sama dengan 2, maka tadi apa? Tadi Y sama dengan 4. Di sini 4. Oke. Nah, terus ketika Y-nya sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 8. Oke. Terus ketika X-nya sama dengan 4, makanya berapa? Y-nya nanti 16, naik ke atas. Jadi nanti grafiknya itu semakin naik ke atas. Nah, nanti cara bagaimana? Coba kita lihat dulu. Kita bikin ketika. Nah, nanti titiknya gini. Terus ini juga nanti seperti ini. Oke. Nah, nanti seperti ini. Kita gambar. Oke, nah. Terus ketika 3, ketika 3 nanti kita bikin dulu. Nah, kita bikin titiknya dulu. Ketika 3, jadi nanti grafiknya dimulai dari 1 naik ke atas gitu. Jadi dari nanti 4 juga sama, 4 nanti ke atas gini nanti. Nah, sampai tadi 4. Kalau 4 tadi berapa? Nah, 4 tadi kalau 4 kita pangkatkan 2 pangkat 4, berarti nanti 16. Maka nanti di Y sama dengan 16. Oke. Nah, apa kesimpulannya di sini? Kesimpulannya ketika ada grafik Y, ada grafik Y sama dengan fx, ya kan, sama dengan 2x. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya semakin besar x-nya, maka y-nya akan semakin naik, y-nya akan semakin ke atas, semakin naik gitu.
Nah, ini adalah grafik bentuk pertama, yaitu ketika A-nya lebih dari sama dengan 0. Oke. Terus kita ke bentuk yang kedua. Bentuk kedua adalah ketika A-nya itu di antara 1 dan 0. Nah, ketika antaranya A sama dengan 0, di antara 0 dan 1. Apa nanti yang kemungkinannya? Kemungkinannya adalah X2 lebih dari X1. Tapi A pangkat X2 itu kurang dari A pangkat X1. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya kita ke sini. Ketika Bapak punya Y sama dengan Fx, ya kan? Y sama dengan Fx, X-nya sama dengan berapa? Setengah pangkat X. Setengah pangkat X. Nah, bagaimana cara mencari? Nah, pertama sama seperti kita mencari dengan pakai tabel. Nah, kita tabel dulu, kita bikin tabel dulu. Tabelnya seperti apa? Nah, kita bikin tabel dulu. Sini X, sini apa? Sini kita mulai dari mana? Dari 2 berarti sini nanti setengah pangkat X gini kan. Nah, X-nya kita mulai dari mana? Kita mulai bebas. Kita bisa memulai X-nya itu dari bebas, kita dari negatif dulu boleh, dari positif boleh. Nah, kita coba dari yang negatif agar kelihatan bagaimana perbedaannya. Oke, coba kita mulai dari X-nya min 2. Maka Y-nya berapa? Maka Y-nya itu sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 4. Terus ketika X-nya sama dengan min 1, maka Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 2. Terus ketika X sama dengan 0, maka berapa? Maka 1 sama. Apapun bilangannya, ketika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Oke, jelas sampai situ. Nah, terus ketika X-nya dipangkatkan dengan ketika X-nya sama dengan 1, berapa ketika masukkan 1? Nah, kita masukkan ke dalam persamaan dalam Y-nya. Nah, Y-nya kan sama dengan X pangkat setengah. Nah, kita pangkat berarti jawabannya setengah. Terus ketika X-nya sama dengan 2. Nah, berapa ketika X-nya sama dengan 2? Maka di sini nanti hasilnya 1/4. Terus bagaimana cara menggambar grafiknya? Nah, cara menggambar sama. Kita masukkan ke dalam bidang kartesius. Nah, kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Oke. Kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Ini sumbu Y, sini sumbu X. Nah, kita tadi apa? Kita memulainya tadi dari, nah, kita bikinnya gini dulu. Kita mulainya dari negatif. Oke, kita mulainya dari negatif. Sebentar. Oke, nah sini sumbu Y, sini sumbu X. Nah, tadi sini 0, sini min 1, sini min 2, sini sini 1, sini
sini 2, misalkan seperti itu. Nah, tadi ketika X sama dengan min 2, maka Y sama dengan 4. Kita bikin 4 di sini. Terus ketika Y-nya sama dengan min 1, maka Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 2. Di sini 2. Terus ketika Y-nya sama dengan pangkat 0, berarti sama berapa? Sama dengan 1. Itu. Terus ketika X-nya sama dengan 1, tadi Y-nya berapa? Y-nya sama dengan apa? Sama dengan setengah. Nah, kita pangkatkan tadi kan. Nah, di sini tadi. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan setengah. Terus ketika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 1/4. Nah, kita masukkan lagi ke dalam bilangan kartesius. Nah, kita bikin dulu. Nah, kita bikin bentar. Nah, kita bikin titik-titik dulu. Nah, di sini. Nah, ketemunya di sini. Terus sama ini juga kita bikin titik, kita temu titiknya. Nah, di sini. Terus ketika 0 sama dengan 1. Nah, nanti grafiknya akan seperti ini. Lebih nanti seperti ini grafiknya. Grafiknya memotong sumbu Y pada titik 0,1. Tapi nanti grafiknya ini tidak memotong sumbu X. Jadi nanti grafiknya itu hanya asimptotik saja pada sumbu X-nya. Nah, apa kesimpulan yang kita dapat dari sini? Kesimpulan yang dapat dari sini adalah apa tadi grafiknya? Y sama dengan fx sama dengan setengah pangkat X. Nah, apa kesimpulannya? Semakin besar X-nya, maka semakin kecil Y-nya. Nah, berlawanan dengan tadi. Nah, gitu. Jadi, ini adalah gambaran singkat bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen. Langsung saja nanti kita akan membahas mengenai persamaan fungsi eksponen. Oke, kembali lagi dengan Bapak dengan melanjutkan tadi kita membahas sudah mengenai dengan fungsi eksponen, bagaimana cara menggambar grafiknya. Nah, sekarang kita ke persamaan fungsi eksponen. Nah, sebenarnya persamaan fungsi eksponen itu sama dengan seperti pada persamaan yang lainnya. Nanti ada misalkan nanti fx sama dengan gx dan lain sebagainya. Dan inti dari penyelesaiannya pun juga sama, mencari nilai x yang memenuhi persamaan, sehingga ketika nanti X dimasukkan ke dalam persamaan tersebut menghasilkan persamaan yang bernilai benar. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita hanya membahas mengenai 3 bentuk dasar dari persamaan eksponen. Yang pertama adalah apa? Yang pertama itu adalah ketika Bapak punya F, ketika Bapak punya A pangkat fx sama dengan 1, maka nanti penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Nah, bagaimana Pak contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Ketika Bapak punya sampelnya 1, ketika Bapak punya 2 pangkat x kuadrat plus 1 min 2 gini sama dengan 1. Oke, terus bagaimana cara selesainya? Kita identifikasi dulu fx nya. Mana fx nya? Fx sama dengan x kuadrat
plus sini X ya, tadi X min 2 terus bagaimana bangsanya adalah fx sama dengan 0. Nah, kita masukkan fx-nya, x-nya sama dengan berapa? X kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Nah, faktornya berapa? X min 2 dikalikan X plus 1 sama dengan 0. Oke, saya kira saya kira nanti kan sudah paham bagaimana cara memfaktorkan, bagaimana cara menyelesaikan persamaan atau menyelesaikan fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat dengan cara faktorkan, dengan cara melengkapi kuadrat sempurna dengan menggunakan rumus ABC. Itu terserah kalian. Nah, pada pertemuan ini, pada kesempatan ini Bapak mencontohkan yang menggunakan pemfaktoran. Jadi gimana nanti X min 2 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Nanti X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Jadi HP-nya berapa? HP-nya adalah min 1,2. Selesai, sudah. Pada bentuk dasarnya seperti ini, cuma simple. Terus bentuk keduanya gimana? Bentuk keduanya ketika Bapak punya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka penyelesaiannya fx sama dengan 0. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Jika Bapak punya 4x kuadrat min 9x plus 20 sama dengan apa? Sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 9x plus 20. Penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya seperti ini. Kita identifikasi dulu. Ini A nya, ini kan nah beda kan, ini A, ini B. fx nya mana? fx nya sama dengan x kuadrat min 9x plus 20. Nah, sama dalam bentuk seperti yang ini. Nah, terus bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya sama dengan fx sama dengan 0. Tadi f nya adalah x kuadrat min 9x terus plus 20 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Berapa? Bilangan berapa ketika dikalikan menghasilkan 20, ketika dijumlahkan menghasilkan min 9. Maka hasilnya adalah x min 4 dengan x min 5 sama dengan 0. Oke. Karena nanti x min 4 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Nanti x sama dengan 4 atau x sama dengan min 5, bukan min ya, sama dengan
sama dengan 5. Kok sudah 5? Dari min 4 dipindah ruas ke sini, min 5 pindah ruas ke sini, menghasilkan itu. Jadi HP-nya berapa? HP-nya sama dengan berapa HP-nya? HP-nya sama dengan 4,5. Selesai. Seperti ini cara menyelesaikan. Mudah kan? Mudah banget, tak kira mudah ya, bisa ya, bisa. Terus kita dulu, sebelum ini belum, kita contoh lagi aja. Kita contoh soal lagi. Contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya seperti ini. Ketika Bapak punya contoh keduanya, oke. Contoh keduanya bagaimana? Ketika Bapak punya 4 pangkat 2x plus 1, oke, dikalikan dengan 3 pangkat 4x plus 1 sama dengan 4, 3, 2. Nah, bagi cara belasannya seperti ini. Kita rubah dulu. 4 pangkat 2x plus 1 dikalikan dengan 3 4x plus 1. Oke, berarti yang ini berubah dulu menjadi 16 dikalikan dengan 9. Itu kalikan berapa ya? 16 dikalikan dengan 27. Nah, coba nanti dihitung apakah benar seperti ini. Nah, nanti kita rubah dulu. Nah, jadi 4 pangkat 2x plus 1 dikalikan 3 pangkat 4x plus 1 sama dengan 4 pangkat 2 nih 3 pangkat 3. Nah, kita rubah. Nah, kita pindah di sini jadikan sini, sini jadikan sini, gitu. Dibagi, kalian butuh persamaan. Jadi nanti hasilnya berapa hasilnya? Nah, nanti hasilnya karena dibagi, maka nanti seperti pembagian kemarin, jadinya 4 pangkat 2x min 1 sama dengan bijaksana, maka menjadi 3 pangkat min 4x plus 2. Oke. Nah, 4x plus 2. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya kita samakan dulu. Nah, kita tambah dulu slide-nya. Slide grid. Oke. Tambah gridnya kita set. Oke. Nah, bagaimana tadi kita dapatkan adalah berapa? 4 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat min 4x plus 2. Nah, ini dirubah menjadi seperti ini. 2 pangkat x min 1 sama dengan 3 pangkat 2 pangkat min 2 gini x min 1 seperti ini. Nanti akan dirubah menjadi 4 pangkat 2x min 1 sama dengan 1/9. Nah, atau sama saja nanti 1/9 terubah enggak apa-apa, enggak dirubah enggak masalah, langsung saja karena ininya sama,
Nah ini sama, nah nanti boleh tuh jadinya nanti sama nggak apa-apa, jadi nanti langsung saja seperti ini boleh, langsung saja seperti ini boleh nanti. Nah karena sama ini juga sama, nanti apa penyelesaiannya adalah sini tadi kurang 2 angka 2 jadikan 2. Nah nanti persaingannya tinggal fx nya berapa, fx nya sama dengan 2x min 1 2x min 1. Oke. Nah nanti gimana tadi, sama dengan fx sama dengan 0, berarti nanti 2x min 1 sama dengan 0. Nah nanti apa, nanti 2x sama dengan min 1, berarti nanti x nya berapa, x nya ditaruh ke sini, x nya nanti x sama dengan min 1 per 2, HP nya himpunan penyelesaiannya min setengah. Oke, jelas. Kita ke bentuk selanjutnya. Bentuk selanjutnya adalah ketika Bapak punya a pangkat fx disama dengan a pangkat, ini seharusnya ini nanti gx, ini harusnya gx, ini tadi harusnya gx, tapi karena mungkin saya salah nulis jadinya harusnya jadi nanti penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx seperti itu. Oke, kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Ketika Bapak punya mana ya, ini aja yang ini, itu punya contoh satunya. Ketika Bapak punya 3 pangkat x kuadrat plus x min 2 sama dengan 81 pangkat x plus 2. Nah langkah yang pertama apa? Langkah pertama kita samakan dulu 3 sama 81 nya kita samakan dulu. Semuanya gimana? Nah 81 itu adalah apa? Kemarin kita udah belajar 81 itu adalah 3 pangkat 4. Oke, jadi nanti gini, seperti 3 pangkat x kuadrat plus x min 2 sama dengan 3 pangkat 4, nah x plus 2. Nah nanti gimana, nanti hasilnya adalah 3 pangkat x kuadrat plus x min 2 sama dengan 3 pangkat 4x plus 8. Jadi nah ini dikalikan dengan ini juga dikalikan dengan ini, maka menghasilkan ini. Oke, selanjutnya apa tadi kita sudah dapat kan, 3 pangkat x kuadrat min atau plus x min 2 sama dengan 3 pangkat 4x plus 8 ya. Oke, benar. Nah ini udah sama, maka kita dapat selesaikan dengan cara ini, x kuadrat plus x min 2 sama dengan 4x plus 8. Nah kita pindah ruang, kita jadikan sama dengan 0, berarti nanti x kuadrat min 3x plus min 10 sama dengan 0. Nah kita faktorkan, faktornya berapa? X sama dengan min 5 dikalikan dengan x min x plus 2 sama dengan 0. Oke, nanti x sama dengan 5 atau x sama dengan min 2. Jadi HP nya berapa? HP nya sama dengan min 2,
5. Oke. Nah, kita ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya seperti ini. Contoh berikutnya, ketika Bapak punya 1000, nah pangkat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 10 pangkat x kuadrat min 2x min 3. Nah, kita samakan dulu ininya. Nah, 1000 itu adalah berapa? 1000 adalah 10 pangkat 3 dari ini. Nanti x kuadrat, nanti sini x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 10 x kuadrat min 2x min 3. Nanti hasilnya 10 pangkat 3x kuadrat min 9x min 12 sama dengan 10 x kuadrat min 2x min 3. Nah, karena udah sama, maka dapat diselesaikan. Tadi berapa? 3x kuadrat min 9x min 12 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, gimana? Nah, nanti hasilnya 2x kuadrat min 7x min 9 sama dengan 0. Nah, ini gimana? Ini dikerjakan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC masih ingat apa? Rumus ABC. Apa rumus ABC-nya? Rumus ABC adalah x 1,2 sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat min 4 AC per 2A. Itu berapa tentunya? Nah, kita identifikasi dulu. A-nya berapa? Di sini A-nya berapa? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 7, C-nya sama dengan min 9. Jadi nanti x 1,2 sama dengan min 7 plus minus akar min 7 kuadrat min 4 dikalikan 2 kalikan min 9 per berapa? Per 2 dikalikan A-nya berapa? 2. Maka nanti hasilnya 7 plus minus akar 7 kuadrat itu apa? 49 ditambah 72 per 4. Oke. Nah, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7 plus minus akar 121 per 4. Jadi x 1,2
sama dengan 7 plus minus 11 per 4. Nah, X1 sama dengan apa? X1 7 plus 11 per 4. Berapa hasilnya? Hasilnya 18 bagi 4, maka nanti hasilnya 9 per 2. Nah, X2 nya berapa? X2 nya sama dengan 7 minus 11 per 4, maka hasilnya min seperempat. Min 4 per 4, maka min 1. Nanti jadi HP-nya berapa? HP-nya sama dengan min 1,9 per 2. Oke, seperti itu. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Besok kita sambung lagi ke bentuk yang 3, 4, dan seterusnya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.